Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang MySQL. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang foreign key yang mereference data ke table lain, yaitu table murid ini. Nah, kita udah ngubah ya, yang tadinya cuma tulisan jadi ID doang. Nah, jadi sekali lagi sebagai pengingat, table murid foreign key-nya jurusan ID mereferensikan data ke table jurusan. Tapi yang disimpan adalah ID-nya aja. Sekarang gimana caranya kita mau memunculkan data, tapi ketika mau ngelihat data ini jurusannya apa, murid-murid ini jurusannya apa, yang muncul adalah nama dari jurusan ini. Kalau yang sekarang kan yang muncul cuman ID-nya aja. Sebenarnya di video sebelumnya kita udah singgung menggunakan query join. Tapi belum kita bahas karena aku bilang query join agak panjang dan video kita bakal panjang juga nantinya kalau dibahas di video sebelumnya. Maka dari itu, di video kali ini kita mau ngebahas apa itu query join. Yaudah, nggak usah berlama-lama, kita mulai pembahasannya sekarang. Untuk pembahasan kali ini, aku bakal ngambil contoh-contoh gambar yang ada di web w3schools.com. Teman-teman kalau mau baca langsung dari w3schools.com nggak apa-apa, tapi pakai bahasa Inggris. Jadi, kalau aku bakal mencoba mempermudah teman-teman dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Aku jelasinnya pakai bahasa Indonesia. Jadi, sekali lagi, balik lagi ke pilihan teman-teman. Kalau mau belajar dari webnya w3schools langsung boleh, nonton video aku juga boleh. Oke, langsung aja. Jadi join itu ada 4 teman-teman, inner join, left join, right join, cross join. Nah, gambarnya diwakilin kayak begini. Kalau teman-teman ada pelajaran matematika ya, kalau ingat, ini sebenarnya ada, apa ya, udah pernah disinggung di pelajaran matematika ini. Teman-teman ingat-ingat aja dulu. Terus, aku juga mau ngasih tahu kalau join yang paling sering dipakai itu inner join, left join, right join. Kalau cross join sih jarang sih dipakai. Aku aja, pengalaman aku emang nggak pernah sih pakai cross join karena kayak pengertian di sini, cross join ini mengembalikan semua data di tiap-tiap table yang dijoinkan. Jadi walaupun nggak sama atau walaupun nggak berhubungan, datanya di return dia hasilkan, yang mana akan memperlambat proses. Tapi nggak apa-apa, bakal aku bahas juga nanti cross join. Jadi sekali lagi aku bilang, yang paling sering ditemukan nanti atau yang paling sering digunakan dalam pembuatan website nantinya ada inner join, left join, dan right join. Kita sekarang mau bahas yang inner join dulu. Lihat teman-teman, inner join kalau di gambarnya ada table 1 dan table 2, yang mana ada tengah-tengah yang hijau. Nah, arti yang hijau ini adalah data yang dihasilkan ketika kita menggunakan inner join, atau dalam kata lain, data yang yang berhubungan antara table 1 dan table 2 itu aja yang dihasilkan oleh inner join. Nah, inner join ini sama kayak join biasa atau nggak pakai inner, cuman join aja, hasilnya akan sama kayak begini juga. Oke, langsung aja aku cobain ya, biar teman-teman lebih paham. Di sini aku punya tab-tab, di sini tempat aku nulis SQL-nya nanti. Ini table murid dan ini table jurusan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk table murid aku udah assign jurusan ke 2 murid, yaitu ke Budi dan ke Anto, di mana Budi ini jurusannya adalah IPA, ini ID-nya 1, dan Anto ini jurusannya adalah kebudayaan, ID-nya 7. Nah, sekarang kita bakal query. Untuk query-nya kayak biasa teman-teman, kita tinggal select aja dulu, terus pilih kolom-kolom apa aja yang mau kita tampilkan. Nah, sekarang aku mau nampilin misalnya ID murid, nama murid, nomor induk murid, dan kelas murid. Atau untuk sementara ini semua aja aku tampilin ya untuk ini table murid. Jadi aku bakal kasih nama table murid, titik, kolom apa aja yang mau kita tampilkan. Karena aku mau nampilin semua, kita bisa pakai bintang. Nah, kita udah select semua kolom yang mau kita tampilkan dari table murid. Sekarang kita mau tampilkan kolom yang ada di table jurusan. Nah, untuk jurusan aku mau tampilin kolom nama aja. Jadi, setelah select murid bintang, koma, jurusan,
titik. Nah, apa yang mau aku tampilin? Yang mau aku tampilin adalah kolom nama, tinggal jurusan titik nama. Dah, ini udah select-nya. Aku enterin. Sebenarnya langsung di sini juga nggak masalah, tapi biar rapi aku enter aja. From, kita harus nulis. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini ada tabel 1 dan tabel 2. Jadi yang kiri dan yang kanan tergantung dari penyebutan kita. Kalau di sini kan kita sebut murid dulu, terus jurusan. Jadi murid ini adalah tabel 1, jurusan tabel 2. Jadi kayak gitu. Cara alurnya, karena kita nyebutin murid dulu dia tabel 1. Kita nyebut jurusan yang kedua dia tabel 2. Oke? Nah, lanjut. From kita sebut. Kita select ini dari mana? Tabel murid. Nah, aku enter lagi biar rapi. Inner join. Nah, kita mau lihat kan join antara tabel murid dan tabel jurusan. Jadi, tabel from murid join jurusan. Nah, kayak begini. Terus, pakai on. On itu adalah apa kuncinya? Maksudnya, yang menjadi hubungan antara tabel murid dan jurusan ini apa? Kalau teman-teman lihat sendiri kan, kalau tabel jurusan kita ada jurusan ID yang merupakan foreign key ke yang reference ke tabel jurusan. Jadi kita nyebut di sini tabel foreign key-nya yaitu murid titik jurusan ID sama dengan jurusan titik. Nah, ID ini maksudnya adalah kolom di tabel murid kolom apa yang merupakan jembatan ke tabel jurusan. Nah, jembatannya kan ini. Jadi tabel murid yang menjembatani antara tabel murid dan tabel jurusan adalah jurusan ID, yang mana dia menyimpan ID-nya dari jurusan. Kayak begitu. Jadi itulah kita ngasih tahu on di mana jurusan ID dari tabel murid sama nilainya dengan jurusan sama nilainya dengan nilai dari kolom ID di tabel jurusan. Nah, kalau aku copy dulu dan go, lihat hasilnya. Tuh. Budi Anto bla 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 bla. Lihat, kita kan select jurusan kita kan select murid bintang yang mana kita select semua kolom yang ada di tabel murid. Nah, muncullah semuanya nih, ID, nama, nomor induk, kelas, jurusan ID. Ini. Terus ada lagi nama. Kenapa? Karena kita tadi select juga jurusan titik nama. Kolom nama dari tabel jurusan. Itulah kenapa muncul juga di sini. Terus, kenapa datanya yang ada 2, sedangkan tabel murid kan ada banyak nih datanya. Tabel jurusan juga ada 3. Kok ini cuma 2 yang muncul? Nah, itulah kriteria atau hasil dari inner join. Dia yang dimunculin adalah data-data yang ada hubungannya antara tabel 1 dan tabel 2. Nah, teman-teman lihat sendiri. Dari murid-murid ini yang punya jurusan ID yang keisi kan cuma 2 aja, Budi dan Anto. Jadi yang ada hubungannya antara tabel murid dan tabel jurusan cuma ada 2 data. Nah, data itulah yang dimunculkan ketika kita menggunakan query inner join. Jadi yang perlu teman-teman ingat, inner join akan menghasilkan data yang ada hubungannya antara tabel yang berrelasi. Kayak begitu intinya. Kita lanjut ke left join. Teman-teman lihat sendiri gambarnya kayak begini. Jadi yang akan dihasilkan adalah semua tabel 1 atau tabel yang sebelah kiri yang kita sebut duluan, dan data-data di tabel 2 yang ada hubungannya dengan tabel 1. Jadi semua tabel 1 dimunculin datanya, tapi tabel 2 yang dimunculin cuman yang ada hubungannya aja. Nah, langsung aku contohin aja. Ini bakal aku hapus dan aku paste yang tadi. Sebenarnya aku nggak hapus sih, nggak masalah tadi. Nah, sekarang aku ganti aja inner join jadi left join. Terus aku go in. Nah, berubah ya teman-teman. Tadi menghasilkan cuma 2 data, si Budi dan si Anto aja. Sekarang menghasilkan ada banyak data. Nah, ini penjelasannya kenapa begitu.
Sebenarnya yang tadi udah aku jelasin sih ya, yang tabel sebelah kiri dimunculin semua, sedangkan tabel kanan yang ada hubungannya aja dengan tabel kiri. Maksudnya apa? Kita lihat tabel yang sebelah kiri atau tabel 1 adalah kita sebut tadi di query-nya kan select murid. Nah, tabel murid dulu yang kita sebut. Kita lihat, murid ada segini tabel, jadi kita sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muncullah semua murid ini. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data dari tabel murid. Walaupun mereka, murid-murid ini nggak ada hubungannya dengan tabel jurusan ini, karena foreign key-nya nggak keisi ya, tetap aja bakal muncul semua datanya walaupun jurusan ID ini null. Karena itu sifat dari left join. Walaupun nggak ada hubungannya, semua tabel 1 datanya muncul. Sedangkan untuk tabel 2 yang muncul adalah yang ada hubungannya dengan ini, jurusan, dengan murid maksudnya. Kan yang ada hubungannya dengan murid cuman ini aja. Jurusan ID 1 itu IPA dan 7 kebudayaan. Jadi yang kesimpan di tabel murid cuman jurusan ID 1 dan jurusan ID 7, IPA dan kebudayaan. Maka dari itu yang muncul cuman ini doang. Sedangkan yang tabel pertama murid muncul semua. Nah, itu hasil dari left join. Kalau tadi kita udah ngebahas left join, sekarang right join. Right join ini lawan dari left. Kalau left join kita munculin semua data yang dari tabel 1 atau tabel yang kita sebut duluan. Untuk right join kita munculin semua data dari tabel 2 atau yang kita sebut belakangan. Kalau tabel satunya yang muncul cuman yang ada hubungannya aja dengan tabel 2. Nah, langsung aja. Ini aku edit, kita ganti left join menjadi right join. Teman-teman lihat hasilnya. Go. Nah, hasilnya cuma 3 aja. Kenapa begitu? Ingat, yang diutamain adalah tabel sebelah kanan. Yang murid ini tabel 1, jurusan tabel 2. Maka yang dipentingin adalah yang tabel 2. Jadi, lihat. Di sini ada IPA, IPS kebudayaan, yaitu semua data dimunculin di sini. Jadi, walaupun ini kosong nih, walaupun nggak ada murid-murid yang jurusannya adalah jurusan IPS, walaupun nggak ada murid yang jurusan IPS, tapi tetap muncul walaupun nggak ada temannya. Jadi intinya kayak begitu sih, lawan dari left join. Right join bakal munculin semua data yang disebutin di table sebelah kanan, yaitu dalam hal ini adalah table jurusan. Dan kalau yang untuk yang kiri, atau yang disebut pertama table murid, yang muncul cuman yang ada kawannya aja. Pokoknya kayak begitu intinya. Left munculin semua data yang dari table yang disebut duluan. Right munculin munculin semua data dari table yang disebut belakangan. Ini join yang terakhir yaitu cross join. Sesuai yang aku bilang tadi, cross join ini sesuai pengalaman aku nggak pernah aku pakai karena bakal ngasilin semua datanya dari table yang pertama dan table kedua. Biar lebih jelas, aku langsung aja edit inline. Nah, untuk cross join kita nggak pakai on. Jadi sintaks yang ada onnya kita hapus. Right join kita ganti jadi, aku kok lupa terus sih, cross join. Nah, ketika kita go, lihat data yang muncul banyak banget. Nah, gimana cara kerja cross join ini? Cross join bakal masang-masangin semua table yang ada di kiri dan kanan, atau masang-masangin data di table yang pertama dan table kedua. Contoh, lihat. Untuk untuk data Budi sebenarnya jurusannya cuma satu doang, yaitu IPA. Jadi Budi ini jurusan IPA. Tapi ketika kita menggunakan cross join, si Budi ini dia jurusannya IPA, Budi juga dia jurusannya IPS, Budi juga dia jurusannya kebudayaan. Jadi si Budi ini jurusannya semua yang ada di table jurusan. Nah, kayak begitu, itulah makanya Budi ini ada 3, Ani ada 3, Anto ada 3, dan seterusnya sampai 3 kali. Nah, kalau dipikir-pikir secara logika, apakah benar ini si siswa atau Budi, Ani, atau yang lainnya
dia itu ada 3 jurusan. Nggak mungkin kan? Itulah kenapa aku bilang cross join ini jarang ditemukan, karena tujuan kita, apa ya, tujuan dari cross join ini nggak sesuai sama requirement, kebanyakan requirement dari pembuatan website. Atau kebanyakan dari kebutuhan-kebutuhan memunculkan data nggak ada yang kayak begini. Itulah kenapa cross join jarang aku temuin penggunaannya. Sebenarnya untuk nama table kita bisa pakai alias, teman-teman. Sekarang aku minta teman-teman lihat dulu di sini. Di sini ada kolom nama dan di sini ada kolom nama lagi. Walaupun penyimpanannya berbeda, yang satu nama siswa, yang satu nama jurusan, tapi ini bakal membingungkan nantinya. Kok ada 2 kolom nama, nanti sistem nggak tahu ketika kita sebut nama yang mau dimunculin adalah nama si siswa apa nama si jurusan. Maka dari itu kita bisa menggunakan alias. Jadi aku query aja sekali lagi, aku balikin inner join, aku go biar data yang muncul cuma 2. Nah, ini kan bingung nih, nama murid apa nama jurusan ya. Kalau gitu kita bisa pakai alias supaya nggak bingung. Jadi kayak begini contohnya, select murid titik bintang, yaitu menselect atau memilih semua data untuk dimunculkan dari tabel murid, semua kolomnya ini dimunculkan. Terus kita juga meminta untuk memunculkan kolom nama dari tabel jurusan. Nah, nanti hasilnya kan nama juga nih. Di tabel murid ada kolom nama, di tabel jurusan ada kolom nama, yang mana hasilnya nanti kayak gini, ada nama, ada nama. Nah, ini membingungkan. Untuk itu ketika kita mau ngasih alias, kita langsung aja jurusan titik nama pakai AS. Nah, aliasnya apa? Aku bakal kasih nama underscore jurusan. Udah selesai. Lihat ya, perhatiin ya, nama dan nama. Ketika aku go, nama dan nama jurusan. Jadi kita udah ngasih nama alias ke kolom dari nama di tabel jurusan tadi. Maka dari itu berubahlah yang tadinya nama aja jadi nama jurusan. Nah, ini alias penting banget supaya sistem kita nggak kebingungan mau munculin data yang mana. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini, teman-teman. Semoga teman-teman ngerti. Join ini bakal sering banget kita gunakan ketika kita mau memunculkan data, apalagi nantinya bakal banyak foreign key. Kayak gitu aja video kali ini. Kayak biasa, buat temen-temen yang suka sama video ini silahkan di like. Buat temen-temen yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru, temen-temen dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat temen-temen yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan di share sebanyak-banyaknya supaya temen-temen kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.